paling ganteng sedunia. Iya nggak? Oh ya, adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Koko harap semuanya sehat-sehat aja ya. Tetap jaga kesehatan, oke? Dan pastinya tetap semangat untuk kita sekolah minggu, ya. Oke, sebelum Koko Chandra mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita berdoa bersatu hati, tutup mata kalian, lipat tangan kalian, kita berdoa bersama. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bernafas, kami boleh ada semua karena kasih anugerah-Mu. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau yang berbicara bagi kami semua, memberikan kami pengertian untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, udah kita udah berdoa ya. Nah, hari ini Koko Chandra mau cerita, melanjutin sih tentang yang 2 minggu atau 3 minggu lalu ya Koko Chandra firman Tuhan tentang kasih. Kasih itu ada salah satu ayatnya, salah satu katanya dibilang begini, kasih itu bersukacita karena kebenaran. Nah, Koko Chandra hari ini mau cerita tentang Rasul Paulus dan sahabatnya, muridnya Silas, yang pada waktu itu mereka lagi pergi ke kota Filipi. Nah, di sana ketika mereka lagi berjalan, tiba-tiba ada seorang wanita. Seorang wanita ini adalah orang yang dirasuki oleh roh tenung. Roh tenung itu apa ya? Roh tenung itu adalah roh yang bisa bisa membantu, ya kurang lebih seperti dukun lah ya. Jadi kalau misalnya adik-adik jadi kalau misalnya ada orang yang butuh pekerjaan, datang ke dia bisa dapat pekerjaan. Butuh jodoh, wah jodoh nih. Butuh jodoh bisa datang ke dia, dapat jodoh. Butuh uang, nah butuh uang juga bisa datang ke dia, bisa langsung dapat uang yang banyak. Nah, tapi tetap aja ya, namanya hal-hal yang singkat-singkat seperti itu, ujung-ujungnya roh kalian akan terikat dengan iblis. Mau kalian punya duit banyak tapi masuk neraka? Pasti nggak mau ya kan? Oke, makanya jangan pernah percaya sama yang kayak begitu-gituan. Oke, ini udah melenceng jauh banget. Koko Chandra mau lanjutin ya. Jadi ketika Rasul Paulus dan Silas berjalan, wanita ini selalu mengikuti mereka terus dan selalu seolah-olah kayak ngejek. Ini 2 orang ini nih, Rasul Paulus dan Silas ini nih, orang yang diurapin Tuhan, utusan Allah yang Maha Kuasa. Selalu digitu-gituin tiap hari jalan. Kalau ketemu perempuan ini selalu dikatakan seperti itu. Akhirnya lama-lama Rasul Paulus merasa nggak enak juga, kesel juga gitu, karena setiap hari digituin. Akhirnya Rasul Paulus mengusir roh tenung itu dari tubuh perempuan itu. Rasul Paulus cuma bilang, dalam nama Yesus keluar kau roh tenung. Akhirnya rohnya keluar. Nah, adik-adik, di sini permasalahannya. Perempuan ini yang bisa meramal ini bukan cuma meramal, tapi bisa menolong, membantu, atau ya katakanlah berbuat yang mistis-mistis kayak begitu ya. Ketika rohnya dikeluarin, perempuan ini menjadi perempuan biasa, nggak punya keahlian apa-apa lagi. Sedangkan perempuan ini dimanfaatkan sama tuan-tuan, sama orang-orang kaya di daerah situ. Untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dari sini orang-orang kaya di situ gak seneng sama Silas dan
Rasul Paulus. Akhirnya mereka membawa Rasul Paulus dan Silas keluar dari kota itu. Lalu dibawa ke pasar, lalu di jubahnya dibuka, dikoyakan, dirobek-robek, dipukulin, diseret. Wah, kasihan gak adik-adik? Nah, akhirnya mereka membawa Rasul Paulus dan Silas ke para pembesar-pembesarnya di kota itu. Dan pada akhirnya mereka dipenjara. Rasul Paulus dan Silas dipenjara. Nah, lanjut lagi adik-adik. Di penjara, Rasul Paulus dan Silas ini memang luar biasa kalau Coach Chandra bilang. Walaupun di keadaan di penjara, mereka tetap menyembah Tuhan. Adik-adik gimana? Ya, jangan sampai adik-adik di rumah udah dikasih makan enak, ya, tempat tidur AC, ya kan, nggak kepanasan, nggak ada nyamuk, ya kan, makan masih bisa 3 kali sehari, ya, tapi nggak mau menyembah Tuhan. Jangan sampai ya kalah. Nah, Rasul Paulus ini selalu menyembah Tuhan setiap hari. Suatu ketika, suatu keajaiban terjadi. Ketika Paulus dan Silas sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat. Gempa, men. Ya, goyang semuanya. Tapi bukan cuman goyang lantainya, buminya, bukan cuman buminya yang goyang, tapi rantai-rantai yang mengikat Silas dan Rasul Paulus itu terlepas. Wah, keren banget kan? Itu kuasa Tuhan. Dan pintu penjara juga terbuka. Bisa nggak mereka kabur? Bisa aja. Tapi Rasul Paulus dan Silas bukan orang yang seperti itu. Bukan orang yang mau memanfaatkan sesuatu. Ya, jangan sampai ya kita semua suka memanfaatkan sesuatu, ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, para penjaga yang melihat penjaranya terbuka, mereka ketakutan. Karena mereka takut, mereka kira Rasul Paulus dan Silas kabur. Dan akhirnya mereka putus asa, para penjaga itu. Karena penjaga itu kalau sampai tahanan kabur, mereka pasti dihukum, bahkan dihukum mati. Akhirnya mereka langsung mau ambil pedang aja deh, mau membunuh diri sendiri. Jangan ya adik-adik ya. Karena dan melihat itu, Rasul Paulus langsung teriak, "Woi, penjaga, jangan, kami masih ada di sini." Akhirnya aman, mereka nggak jadi bunuh diri. Dan mereka akhirnya bertanya sama Paulus, "Apa yang harus kami perbuat?" Bayangin, penjaga yang tadinya gagah, ya, menjaga Rasul Paulus dan Silas, akhirnya bertekuk lutut. Karena apa? Bukan karena Rasul Paulus dan Silas, tapi karena kuasa Allah yang dahsyat, ya, bisa merubah segala sesuatu. Ya adik-adik, akhirnya seluruh penjaga di kota itu diselamatkan, dibaptis dan mengenal Tuhan. Oke? Paham ya adik-adik? Sampai di sini. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Jadi jangan pernah kita memanfaatkan sesuatu hal yang tidak benar. Kalau kita melakukan suatu hal yang tidak benar, itu bukan sebuah kasih. Ya, Koko Chandra habis ini akan putarin sebuah drama singkat, ya, tentang kasih yang bersukacita karena kebenaran seperti apa sih? Kita denger yuk dramanya seperti apa. Ini adik-adik. Aduh, kerjaan banyak banget lagi. Pusing nih kayak gini. Lembur terus. Kemana Pak? Toilet bentar ya. Ya Pak.
Awas lo kalau lo bilang-bilang gua hajar lo. Enggak. Aduh, pesan makan ah. Ih, duit saya tadi sini mana? Waduh. Siapa yang tadi ngeliat ada uang saya di sini ya? Ada yang ngeliatin nggak uang saya di sini? Kenapa Pak? Ada yang ngeliat uang saya nggak? Tadi saya taruh uang saya di sini 100.000. Enggak Pak. Bener kamu? Enggak. Enggak ada, kami lihat di situ ada. Kamu lihat nggak? Enggak ada Pak. Enggak ada Pak. Bener ya? Benar. Enggak ada. Kemana ya uangnya? Siapa yang ngambil? Kamu ngaku aja deh. Gak mungkin kan? Di sini ruangan cuma kita bertiga doang. Enggak Pak, kami di sini aja, kami duduk di sini aja tadi. Enggak ada Bang. Enggak ada Bang, serius. Kamu ngaku aja deh mendingan. Enggak Bang, serius Bang. Kenapa Bang? Enggak tahu siapa. Dia tadi Pak, dia ngambil Enggak tadi. Bang. Aku aja deh. Enggak Aku Bang. aja. Kamu tadi yang ngambil. Kamu ini masih anak baru juga. Udah ngambil uang orang. Iya, dia tadi yang Kamu ngambil. nggak benar, kamu. Awas kalau nggak ngaku lo. Ya masuk. Pak, permisi Pak. Ya ada apa? Mau minta tanda tangan sebenarnya Pak. Oh iya, kamu tadi udah masuk sini nggak? Kamu lihat nggak? Saya tadi ada taruh uang di sini, Iya. tapi hilang. Ini berdua nggak ada yang ngaku. Saya bingung kan, nggak mungkin uangnya bisa jalan sendiri hilang. Kamu ada lihat nggak? Ya udah Pak, saya ngaku aja deh Pak. Tadi saya melihat pakai baju orange ini yang ngambil Pak. Lebih baik jujur aja deh. Ternyata kamu yang ngambil uang saya. Coba periksa kantongnya deh Pak. Terus kamu sekarang nuduh-nuduh orang. Ikut saya kamu. Nah, udah lihat kan? Tadi itu, ya, jangan sampai kalian menjadi yang suka mencuri itu, ya. Mencuri tapi menunjuk orang. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Dan ketika kita posisinya melihat suatu tindak kejahatan, kita nggak perlu takut untuk melakukan hal yang benar, untuk mengatakannya hal yang benar. Ya, tadi benar tuh Kak Daniel ya, yang jadi Kak Daniel, yang Kak Daniel peranin. Gak boleh takut, walaupun diancam, walaupun ditakut-takutin sama sama siapa tadi? Ya, sama Kak Aril. Tapi Kak Daniel hebat, tetap melakukan yang benar. Karena kasih itu sukacita akan kebenaran. Ya adik-adik, sampai sini Koko rasa waktunya udah cukup lama, takutnya adik-adik nanti ngantuk. Dan jangan lupa ya adik-adik, habis ini kita ada sesi kuis lagi kayak minggu kemarin ya, sama Cici Elis sama Koko Chandra via WA. Atau mungkin nanti Koko Chandra sama Cici Elis akan ngubungin kalian via WA video call supaya kita bisa tatap muka. Kangen kan sama Koko Chandra sama Cici Elis? Koko Chandra juga kangen sama kalian ya. Tapi apa boleh buat, kita belum bisa bertemu mungkin ya. Kita berdoa aja supaya keadaan cepat membaik dan kita bisa ketemu muka dengan muka ya. Oke adik-adik, Koko akhiri dan kita mau berdoa yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami boleh menerima pengertian lebih lagi Tuhan daripada-Mu ya Bapa. Tuhan yang memberkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, berkati keluarga kami, orang tua kami, berkati sekitar kami,
Berkati juga bangsa dan negara kami yang sedang dilanda oleh virus corona Tuhan. Dan biarlah wabah ini boleh segera berlalu dan kami boleh beraktivitas seperti biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.